dipersembahkan oleh Pemirsa, berbulan-bulan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini dibiarkan hingga panjangnya mencapai 30,16 km. Ulah pemasangan pagar ilegal membuat nelayan menemui jalan terjal. Perjuangan panjang akhirnya didengar. Pagar laut akhirnya dibongkar, tapi urusan hukum pagar laut belum kelar. Sekarang tim kontroversi pindah lagi ke perahu yang lebih kecil supaya bisa lebih dekat pemirsa. Kami menumpang kapal dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menunjukkan kepada Anda lebih dekat lagi bagaimana sebetulnya bambu-bambu yang sudah dicabut itu bentuknya seperti apa. Kami perlihat kepada Anda dari jarak dekat. Sebetulnya ini bambu biasa, panjangnya sekitar 5-6 meter. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat dari dekat. Kalau dilihat dari satu batang bambu, warnanya itu beda. Yang tertancap sampai ke dalam tanah, panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Itu yang tertancap. Jadi dalam sekali, dalam. Kemudian kalau yang lebih dari tengah ke permukaan itu warnanya berbeda. Masih ada sisa-sisa tanah ya, karena memang ini tertancap di dalam. Diikat manual seperti itu, kemudian dari petugas KKP ini akan berusaha menariknya. Ada yang ditarik dengan kapal, ada yang ditarik hanya dengan menggunakan rakit yang disusun dari galon-galon seperti itu tuh. Jadi setelah ditarik, akan ditampung terlebih dahulu. Itu ada rakit untuk menampung bambu-bambunya. Jadi prosesnya itu harus bolak-balik ya Pak ya? Bambunya dibawa dulu ke daratan, terus balik lagi. Oke. Di sini melihat langsung ada satu bambu yang sudah berhasil ditarik. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi masih ada talinya di sini, sudah berhasil ditarik. Satu bambu ini lumayan berat ya Pak, kalau di perairan seperti ini. Nah, jadi kalau ditarik ada yang masih mengambang-ambang seperti ini dan harus dipungut, dikumpulkan satu persatu. Nah, iya. Oke. Nah, ini yang masih berlumpur nih. Ini karena masuk ke dalam tanah Pak ya ini ya, sekitar 1,5 sampai 2 meter lah di sini. Jadi warnanya berbeda memang. Oke. Pak, ini nggak ada yang patah kan Pak ya? Kalau dicabut semuanya kecabut kan Pak ya? Oke. Sebentar nanti ya. Di sini baru kita tarik situ ya. Mas Dio, coba dijelaskan, ini proses pencabutan bambunya seperti apa Mas Dio? Kalau ini tadi kami menggunakan tangan kosong, kami goyang-goyangkan saja. Terus setelah longgar kami tarik. Ada juga yang menggunakan perahu ditarik tadi. Sulit nggak? Lumayan. Berat. Lumayan. Yang sulitnya apa? Pas nyambutnya? Iya, yang pas nyambutnya. Oke, butuh waktu berapa lama satu bambu? Sekitar 10 sampai 15 menit. Masa satu bambu segitunya? Iya. Oke, terus ada yang diikat-ikat ya? Iya, ada yang diikat-ikat juga, ada yang memakai tangan kosong juga tadi. Ada yang diikat-ikat, ada yang pakai tangan kosong. Siap. Terus kalau yang ini berarti yang ketancap di dalam tanah ya? Siap. Oke, panjangnya sekitar berapa Mas Dio? Panjangnya ini sekitar 10 sampai 12 meter panjang. Wah, panjangnya beda-beda ya? Iya. Oke, tadi ada yang 5 sampai 6 meter. Dan ada yang ditumbuhin kerang seperti itu ya? Iya, udah sampai di tumbuh kerang juga. Kerang, lumut. Iya. Ada juga jaring yang nyangkut, jaring nelayan. Yang nyangkut. Siap. Oke. Oke, ya lurus.
Kami juga melihat dari tadi ada banyak sekali perahu maupun kapal nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran pagar laut ini. Salah satunya adalah di perahu apa ini Pak? Ada namanya gak perahunya? Perahu doa ibu. Perahu doa ibu. Nah, sudah Pasir. dari Tanjung Pasir dengan Bapak siapa Pak? Naman Pak. Naman. Pak Naman hari ini ikut bantu bongkar ya Pak? Alhamdulillah karena juga saya juga merasa diresahkan jadi ikut berserta kita seperti kapal keguyuban kita tarik aja semua biar habis. Wih, udah banyak Pak yang ditarik Pak? Alhamdulillah sudah dari pagi tuh narikin dari tadi tuh. Susah gak Pak nariknya? Wah, alhamdulillahnya susahnya minta ampun. Masa Pak? Udah kedalamannya 3 meter itu nancapnya. Oh, udah ketancap dalam Pak ya? Iya. Kalau pengen saya sih yang nyabut tuh yang matok, Bu. Iya, makanya. Ini malahan udah susah nelayan. Nah, udah suntuh jaring saya sampai hancur. Wah, kenapa tuh, Pak? Itu kena bambu kalau saya taruh di sini kan ini tempat-tempat saya cari ikan di sini. Malah susah kalau saya masuk keluar dari Tanjung Pasir, belok masuk itu solarnya juga 4-5 liter udah habis. Biasanya 1,5 liter juga nggak habis saya. Asli saya pribumi Tanjung Pasir. Saya yang jelas merasa dirugikan dengan adanya patok bambu ini. Pagar bambu ini. Pak, kalau proses pemasangannya Bapak lihat gak sih ada tukang yang kerja masangin? Itu paling enggak dia lebih dari 30 orang. Pemasangan Bapak pagar lihat ini. tuh, Pak, sendiri? Ya setiap hari saya lihat. Apa pagi, siang, sore? Dari pagi mulai sampai pagi sampai jam 12. Terus juga sore juga masih kerja. Oke. Tinggal tergantung cuacanya. Terus Bapak nanya nggak pas mereka kerja ini Ya kerjaan kan siapa sih, kalau punya siapa menurut sih? saya mah kan nggak tahu, Bu. Yang namanya kita masyarakat biasa ya. Saya mah nelayan kecil takut aja, Bu. Iya, iya. Kalau udah begini saya mah lebih berani. Iya. Begitu kan? Paling depan kalau udah kayak gini. Paling depan. Semangat lah. Banget. Harga mati. Tapi Pak, meskipun ini sudah dibongkar, menurut Bapak pelakunya Harus, Pak. Harus tanggung jawab lah. tetap tanggung jawab Pak ya? Iya, sebab merugikan masyarakat nelayan Tanjung Pasir sini. Itu sangat-sangat merugikan, jelas merugikan banget. Mereka yang pasang Mereka yang pasang seharusnya dia yang cabut. Nah, Gitu. jadi jangan berhenti hanya sampai proses Betul, pembongkaran betul, ya Pak ya? betul. Kami beruntung di sini sudah ada Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Angkatan Laut, Bapak Hari Indarto. Pak Hari, Jenderal, terima kasih sudah mau menerima kami kontroversi di sini. Pak Hari, kita sambil tanya-tanya ke Pak Hari soal bagaimana proses pembongkaran perdana Pak ya. Bisa dibilang perdana ya hari ini. Rencananya seperti apa, kesulitannya seperti apa, nanti Pak Hari tolong bisa jelaskan sedikit sebelum kita nanti. Boleh saya ikut nanti ke dalam Pak ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih seperti yang disampaikan. Jadi apa yang kita laksanakan hari ini adalah bentuk aplikasi dari apa yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Dari hasil evaluasi, kenapa sekarang kita tingkatkan untuk jumlah personil dan material, ya, harapannya dari target 10 hari yang akan kita laksanakan tidak sampai ke 10 hari. Jadi hari pertama kita laksanakan itu 2,5 kilo. Perdana sekarang yang dikatakan perdana karena secara bersama-sama, jadi bukan hanya dari Angkatan Laut saja, tapi juga melibatkan unsur-unsur kemaritiman semuanya. Mulai dari Kabakamla, terus kemudian KKP sendiri, KPLP, kemudian Pol Airut juga akan kita libatkan di dalamnya. Dan kita sudah lihat di sini Pak, ini ada kendaraan tempur yang dari kemarin sudah disebut-sebut LVT ya Pak? Ya, LVT-7. 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 Ini adalah kendaraan tempur atau biasa disingkat Rampur. Betul. Pak, boleh kami izin masuk ke dalam pengen lihat seperti apa? Monggo, silakan. Karena ini akan menjadi kendaraan andalan Pak ya? Ya, silakan. Andalan Kita untuk sambil bisa membongkar. naik Oke. ke Ranbur. Ayo, banyak. Saya dulu. Oke. Kontroversi sudah berada di dalam kendaraan tempur Rampur LVT-7 yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang. Seperti ini benar kami sedang ada di sini dan masih bersama dengan Bapak Lantamal 3 Jakarta, Brigjen Marinir TNI Angkatan Laut, Pak Hari Indarto. Pak Hari, kenapa sampai harus menurunkan Rampur seperti ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah kita laksanakan pada saat pembongkaran yang pertama, Mbak.
Jadi kita mengarahkan 2 takbut, harapannya mendapatkan hasil yang luar biasa untuk bisa mencabut itu. Tapi karena faktor cuaca, terus kemudian arus, kedalamannya sendiri tidak memungkinkan, 2 takbut itu tidak bisa dipakai. Akhirnya salah satu cara kita coba dengan adanya menggunakan LVT7 ini, Mbak. Ya. Apakah dengan LVT7 Pak, pagar-pagar bambu-bambu itu akan lebih banyak yang tercabut dan lebih cepat waktu yang akan digunakan Pak? Ya, semoga sesuai dengan harapan. Karena dengan LVT7 ini kita gunakan, tenaga yang dipakai bukan hanya propeller saja, Mbak. Jadi pada saat kedangkalan tertentu, dia punya rantai untuk bisa menggerakkan. Jadi apapun itu, karena ini amfibi, bisa di laut, bisa di darat, jadi dua-duanya bisa kita pakai untuk bisa lebih mempercepat penarikan. Kami tunjukkan sedikit kepada pemirsa ya, bahwa kami ini sedang berjalan dengan menggunakan LVT7 Rampur dari TNI Angkatan Laut. Ini amfibi yang harapannya adalah bisa mempercepat proses pembongkaran. Ditemani langsung oleh Lantamal 3 Jakarta, Bapak Brigjen Hari, yang dari hari Sabtu sebenarnya Bapak sudah memimpin juga, ada 600 personil yang diturunkan untuk membongkar. Pak, kami tadi mewawancarai nelayan juga, dan nelayan mereka berterima kasih kepada Presiden, kepada pemerintah, kepada TNI Angkatan Laut. Tapi ada selentingan seperti ini Pak. Sebetulnya yang pasang ini bukan kami, tapi kami juga yang harus ikut membongkar. Kemana mereka yang memasangnya? Mereka seharusnya yang membongkar. Nah itu gimana Pak? Itu kami nggak mau terlalu jauh masuk ke ranah itu, Mbak. Jadi sepengamatan kami pada saat awal dari nelayan ada yang menyampaikan bahwasanya itu untuk budidaya kerang hijau. Masalah perizinan kami tidak mengarah ke arah sana, termasuk yang lain-lain. Jadi intinya ya apapun itu Mbak, apapun itu nanti ke depan ini sebagai bahan evaluasi buat kita, gitu aja Mbak. Pak, targetnya adalah 10 hari, tapi apakah sebetulnya optimis bisa lebih cepat dari itu, apalagi sudah menggunakan kendaraan tempur seperti ini? Terus terang sangat optimis Mbak, tapi satu hal yang tidak bisa kita hindari, cuaca Mbak. Manakala cuaca tidak menentukan kita untuk turun ke laut, itu mungkin yang harus kita waspadai Mbak. Target tetap 10 hari. Tapi satu hal yang bisa dijamin, nantinya pagar laut itu akan musnah ya Pak? Harapan kita sama semua Mbak, begitu Mbak. Terima kasih Pak Hari, sukses selalu Pak. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.